Ayat inti Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hi kids, how are you? I'm fine, thank you. Hi kids, good morning. Apa kabar? Nah, pada pagi hari ini Memia mau bercerita. Sudah siap mendengarkan cerita? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat duduk diam mendengar nasihat firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Memia mau bercerita. Sudah siap mendengarkan cerita? Nah, cerita Memia pada pagi hari ini masih ada hubungannya dengan ceritanya Mem Lydia, ceritanya Miss Lita kemarin tentang buah-buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada siapa? Nah, dihafalkan ya. Pada pagi hari ini Memia bercerita tentang kebaikan dan kemurahan. Nah, mau tahu ceritanya? Dengarkan baik-baik ya, ceritanya cuma sebentar. Ada seorang wanita. Siapa yang wanita di sini? Yang perempuan di sini? Memi angkat tangan. Memi perempuan loh. Nah, wanita ini bernama Tabita. Siapa? Tabita. Tabita ini berasal dari Yope. Dia tinggal di Yope. Dia ini terkenal di daerahnya, di kotanya dia terkenal. Terkenal apa? Jahat. No. Suka marah-marah. No. Dia itu terkenal karena kebaikan hatinya. Dia itu murah hati, dia baik, suka menolong. Menolong apa ya kira-kira? Dalam banyak hal. Kalau ada orang yang sakit, dia cepat datang berkunjung ke rumah yang sakit, dirawat sama dia, dikasih obat supaya sembuh. Kalau ada yang bilang lagi, di sana di rumahnya seumpamanya Ibu Bianca ada yang terluka, dia cepat-cepat datang pergi ke rumahnya Bianca, diobatin lukanya. Terus kalau ada di sana, di rumahnya Ruth, atau di rumahnya Yan, atau di rumahnya Aldi, di rumahnya Alvaro, ada yang gak punya baju sama Ibu Tabita ini dibikinkan baju. Dia jahit, dia bikin apa? Dia bikin baju untuk dikasihkan kepada siapa? Orang yang tidak punya baju. Jadi Ibu Tabita itu terkenal dengan namanya Dorcas atau wanita kijam. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kijam itu, binatang kijam itu sukanya lari ke sana, lari ke sini, ke sana, ke sini. Ya, Tabita juga seperti itu. Dia sukanya nggak bisa diam, bantu sana, bantu sini, lari sana, lari sini, menolong siapa? Orang lain. Tabita ini sudah terkenal di negerinya bahwa dia itu adalah wanita yang suka menolong, wanita yang murah hati. Dia enggak, di dalam hatinya enggak pernah ada apa? Jahat-jahatnya. Enggak ada, marah-marah enggak. Dia pinginnya membantu orang yang membutuhkan. Semua orang ditolong yang memerlukan pertolongan. Enggak punya makanan, dimasakin, dikasih makanan. Enggak punya baju, dibikinkan baju, dijahitkan baju. Yang sakit dirawat lukanya.
Sehingga semua orang di situ sayang sama Tabita. Suatu hari Ibu Tabita ini jatuh sakit. Sakit apa? Memangnya nggak tahu. Sehingga karena sakit keras nggak ada obatnya, Ibu Tabita ini meninggal dunia. Sudah nggak bernafas lagi, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa menolong orang lain. Sehingga orang-orang di Yope itu pada menangis semua. Sedih mereka menangis. Ibu Tabita kok meninggal dunia. Nangis, mereka nangis sedih. Terus siapa nanti yang mau menolong kita? Kalau kita minta tolong kemana? Iya, pada sedih semua. Ibu Tabita ini, kalau orang di Yope itu kalau sudah meninggal seperti di kita harus diapain? Dibawa kemana? Ke kuburan kan ya? Harus dibawa ke kuburan. Tetapi saat itu tidak ada tempat untuk menguburkan Ibu Tabita. Sehingga Ibu Tabita harus menunggu dulu. Ditaruhlah di sebuah ruangan di atas, di rumah yang atas, di tingkat, ditaruh di situ. Dan orang-orang banyak yang menangis di situ. Menangis di situ. Ibu Tabita dibaringkan di tempat tidur dan sudah meninggal, sudah mati. Kemudian ada orang yang bilang begini, seharusnya kalau ada Petrus, pasti Ibu Tabita ini bisa sembuh. Terus ada yang bilang lagi, di mana ya Petrus? Oh, Petrus ada di sana. Cepat, panggil Petrus ya. Siapa tahu dia bisa menolong kita. Cepat orang-orang ini mencari di mana Petrus berada. Kemudian Petrus dibawa datang ke tempat Tabita. Petrus mau. Semua orang bilang, Petrus tolong. Kalau bisa hidupkan kembali Ibu Tabita ini. Kami sangat menyayanginya. Kami semua sangat menyayanginya. Orang buahnya ada di situ. Sehingga Petrus berbelas kasihan. Petrus melihat orang-orang pada menangisi Tabita. Menangisi Dorcas ini ya. Semua orang menangis. Nanti kalau Tabita nggak ada, siapa yang akan menolong kami, memberikan pakaian, memberikan makanan? Semua pada sayang kepada Tabita. Akhirnya Petrus ini berdiri, kemudian dia bertelut di samping tempat tidurnya Ibu Tabita. Kemudian dia berdoa di samping Ibu Tabita terbaring. Petrus ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini. Semua orang sangat sayang kepada Tabita. Jikalau boleh ya Tuhan, hidupkan kembali Ibu Tabita ini. Tolong Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus, amin. Petrus itu berdoa kepada Tuhan. Nah, kira-kira doanya Petrus ini dijawab nggak sama Tuhan? Hah? Benar. Doanya Petrus ini dijawab sama Tuhan. Tiba-tiba Ibu Tabita yang sedang tidur, kok tidur? Meninggal dunia, matanya tertutup, tangannya nggak bisa gerak. Tiba-tiba matanya ini terbuka. Pelan-pelan. Dia lihat kanan, lihat kiri. Kemudian tangannya ini memegang Petrus. Semua orang pada apa? Kaget. Wow, apa? Petrus bisa membangkitkan orang mati. Kemudian Tabita berdiri. Yang tadinya tertidur, Tabita sekarang apa? Tak bisa berdiri, bisa bernafas lagi. Bisa lihat kanan kiri. Semua orang yang ada di luar pada pingin melihat, pingin masuk melihat siapa? Ibu Tabita ini. Berita tersebar kemana-mana bahwa Ibu Tabita yang tadinya mati sekarang hidup kembali. Setelah dia hidup, apa yang dilakukan sama Tabita?
Dia nggak ada capek-capeknya, Ibu Tabita ini nggak ada berhenti-berhentinya. Setelah hidup, dia melakukan kebaikan. Apa yang dibuatnya? Dia membuat baju, dia menolong orang, memberi makan siapa? Petrus. Ya ampun, Ibu Tabita ini hebat. Orangnya nggak pernah capek, nggak pernah mengenal lelah. Dia sukanya itu menolong orang lain. Dalam hatinya, hidupku ini untuk siapa? Melayani orang lain. Terlebih melayani siapa? Melayani Tuhan. Dia ingin orang lain melihat kebaikan Tuhan ada di dalam diri Ibu Tabita ini, sehingga semua orang merasakan kebaikan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira siapa ingin menjadi seperti Ibu Tabita, suka menolong, murah hati, tidak pelit, baik sama orang lain? Siapa di sini yang mau baik seperti Ibu Tabita? Kalau temennya nggak punya baju, dikasih bajunya. Kalau temennya nggak punya makanan, dikasih makanan. Kalau temennya memerlukan bantuan, dibantu. Siapa yang mau seperti Ibu Tabita? Kalau Memia mau menjadi orang yang baik. Kalau orang baik nanti bisa masuk surga ya? Iya, kalau orang baik itu bisa masuk surga loh ya. Tapi kalau orang jahat nggak bisa masuk surga. Orang jahat ditinggal di dunia, nggak bisa pergi ke rumahnya siapa? Nggak bisa pergi ke rumahnya Tuhan di surga. Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tolong kami, berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, yang murah hati, suka berbagi, suka menolong, suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini. Dadah.